Hai, selamat datang di video kami. Kami dari grup 2 dengan anggota saya, Alvena Iqbal, dan teman-teman saya, Chairil Trisuliana, Dini Anissa Azhara, dan Coach Mercy. Kami akan mempresentasikan tentang some factors focusing on language untuk mata kuliah Curriculum and Material Development. Selamat menonton. Apa itu bahasa? Bahasa merupakan sistem yang terbentuk dari isyarat suara yang telah disepakati yang ditandai dengan struktur yang saling tergantung, kreativitas, penempatan, dualitas, dan penyebaran budaya. Jadi, bahasa adalah suatu alat untuk berkomunikasi antar manusia dengan manusia lainnya. Bahasa juga sangatlah penting. Contohnya, bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang-orang Indonesia untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari daerah lain yang memiliki bahasa yang berbeda, atau bahasa Inggris yang menjadi bahasa internasional untuk berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia. Faktor-faktor tersebut adalah language setting, pattern of language used in society, attitude toward language, dan the political and national context. Materi pertama akan dibacakan oleh Dini Anissa Azhara. Language setting atau pengaturan bahasa. Menurut Campers in Dubin and Olstein, pada tahun 1990, pembelajar belajar bahasa Inggris dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka tinggal dan mereka harus mempelajari bahasa yang digunakan oleh penutur atau masyarakat bahasa Inggris. Sebagai contoh, kebutuhan orang yang terbiasa dengan bahasa Inggris tidak bisa dihindari karena itu adalah alat bagi mereka untuk berkomunikasi. Setidaknya ada dua jenis bahasa Inggris yang digunakan di masyarakat, yaitu English as a Target Language dan the Continuum, EFL dan ESL. English as a Target Language atau Inggris sebagai bahasa sasaran. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini memiliki peran penting untuk menentukan apakah bahasa Inggris merupakan target atau tidak di suatu negara. Namun, di universitas di seluruh dunia, bahasa Inggris digunakan sebagai alat komunikasi. Tujuan belajar bahasa Inggris di lingkungan non-Inggris seringkali berkaitan erat dengan proses modernisasi masyarakat secara keseluruhan. The Continuum, EFL, dan ESL atau rangkaiannya. EFL adalah singkatan dari bahasa Inggris sebagai bahasa asing, sedangkan ESL adalah akronim yang merupakan singkatan dari bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Bahasa Inggris digunakan hampir di seluruh dunia. Di Indonesia, bahasa Inggris juga digunakan sebagai bahasa asing atau EFL. Faktanya, bahasa Inggris yang digunakan juga dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat. Bagi orang-orang kelas atas, bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa kedua atau ESL. Bagi mereka, bahasa Inggris memiliki peran penting karena mereka sudah terbiasa berkunjung ke luar negeri. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Coach Mercy. Selanjutnya adalah pattern of language used in society atau pola bahasa yang digunakan dalam masyarakat. Pola bahasa yang digunakan dalam masyarakat tergantung di mana bahasa Inggris digunakan. Dubin and Olstein 1990 fokus pada 3 bidang utama, yaitu pendidikan, pasar tenaga kerja, dan proses pembaruan. Education atau pendidikan. Di beberapa negara, bahasa Inggris menjadi bahasa pengantar pada saat di sekolah menengah, tapi ada juga di beberapa negara yang bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa pengantar di tingkat perguruan tinggi. The labor market, pasar tenaga kerja. Sebagian besar perusahaan membutuhkan pelamar yang telah memiliki gelar sarjana bahasa Inggris. Tidak hanya mewajibkan calon karyawannya untuk melampirkan ijazah universitasnya, tetapi juga diwajibkan untuk melengkapi dengan sertifikat TOEFL. Ada banyak jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh para pencari kerja. Namun, untuk merekrut, para pencari kerja tersebut diwawancarai dengan bahasa Inggris, baik di perusahaan swasta maupun di kantor-kantor pemerintah. The process of modernization atau proses pembaruan.
faktor penting yang mempengaruhi peran bahasa Inggris dalam proses pembaruan sangat erat kaitannya dengan aksesibilitas informasi dan pengetahuan teknologi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Khairil Trisuryana. Attitude towards language atau sikap terhadap bahasa. Sikap publik untuk menggunakan bahasa cenderung positif. Hal ini mencerminkan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa dan budaya yang diwakilinya. Mengutip Dabin dan Olstein pada tahun 1990, sikap positif terhadap proses akuisisi akan mencerminkan motivasi pribadi yang tinggi untuk belajar bahasa, pemenuhan kepuasan diri dan kesuksesan serta antusiasme keseluruhan tentang kursus bahasa. Sebagai contoh, penyiar TV, program TV, surat kabar, nama merek, menggunakan bahasa Inggris untuk memperkenalkannya ke publik, agar bahasa Inggris dikenal oleh seluruh manusia di dunia dan dapat meningkatkan nilai dari bahasa Inggris. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alvina Iqbal. Yang terakhir ada the political and national context. Konteks politik dan nasional mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Saat itu, di mana dua pihak, Blok Timur dan Blok Barat, memengaruhi kebijakan pemerintahan Indonesia. Sampai akhirnya, Blok Barat menang. Ini mengakibatkan penggunaan bahasa Jerman saat itu dianggap kriminal bahkan di dalam 23 negara. Pada waktu itu, masyarakat tidak boleh berbicara bahasa Jerman di depan umum, siaran radio, atau mengajarkan kepada anak-anak. Akibatnya, banyak ilmuwan yang kurang memahami bahasa-bahasa asing dan membuat sains di Amerika mulai mengambil alih dunia. Istilah-istilah ilmiah pada zaman itu juga langsung dibuat dalam versi bahasa Inggris. Jadi, bahasa yang cenderung digunakan adalah bahasa Inggris dibanding bahasa yang lain. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.